secara luring di tempat uji kompetensi atau TUK yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan seleksi akademik. Sobat-sobat semuanya, baru saja rilis secara resmi surat edaran Kemdikbud terbaru, yaitu tentang persiapan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Dengan mendapatkan informasi ini nanti fix ya, bahwa untuk pelaksanaan seleksi akademik atau pretest PPG dilaksanakan secara luring, teman-teman, yaitu di tempat uji kompetensi. Dan di sini ada daftar jumlah kebutuhan perangkat komputer dan juga perkiraan peserta ujian yang ada per provinsi, per kabupaten. Nah, kira-kira ini nanti apa persiapan kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 11 Juli tahun 2023, yang mana surat edaran dengan nomor sekian ini perihal permohonan fasilitasi pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Yang mana di sini untuk surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dan sepertinya di sini nanti untuk pelaksanaan uji kompetensi atau seleksi akademik dilakukan di sekolah-sekolah level SMA dan juga SMK ya. Dikarenakan ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya SMA dan SMK itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, teman-teman. Yang mana untuk isi dari surat edaran ini itu adalah dengan hormat disampaikan bahwa dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru saat ini sedang melaksanakan proses seleksi calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi meliputi dua tahapan, yaitu yang pertama tahap seleksi administrasi, kemudian tahap seleksi akademik dengan mekanisme seleksi secara sekuensial. Nah, sehingga hanya yang dinyatakan lolos seleksi administrasi yang berhak untuk mengikuti seleksi akademik ya, sesuai dengan ketentuan. Tentunya ini merupakan informasi yang sangat penting bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi ya. Dikarenakan langkah selanjutnya setelah kita lulus seleksi administrasi itu tentunya kita ikut seleksi akademik. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu untuk pelaksanaan seleksi akademik itu dijadwalkan tanggal 22 sampai dengan 23 Juli 2023 secara luring di tempat uji kompetensi atau TUK yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan seleksi akademik oleh Dirjen GTK. Kemudian untuk seleksi akademik ini akan dilaksanakan menggunakan aplikasi CAT ANBK atau CAT ANBK berbasis daring ya atau online pada Laboratorium Komputer Satuan Pendidikan Jenjang SMA atau SMK yang ditetapkan. Kemudian untuk yang ketiga, total peserta seleksi akademik yang akan dilaksanakan sebagaimana pada poin nomor 1 itu sejumlah 199.634. Jadi dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa untuk jumlah peserta yang akan ikut seleksi akademik nanti jumlahnya adalah 199.634, teman-teman. Dan sejumlah itu tersebar di seluruh 38 provinsi ya, di seluruh Indonesia. Sebagaimana nanti kita bisa melihat pada lampiran yang pertama. Kemudian dalam hal pembiayaan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan itu dibebankan pada DIPA Direktorat PPG. Maka Ditjen GTK melalui Direktorat PPG akan menetapkan tim teknis pusat ya, kemudian tim teknis provinsi, kemudian tim pelaksana di TUK yang akan bertugas selama proses penyiapan dan pelaksanaan seleksi akademik ini. Kemudian untuk kriteria terkait tentang tim teknis provinsi dan juga tim pelaksana di TUK dapat dicermati lebih lanjut pada lampiran yang kedua. Dan selanjutnya sehubungan dengan hal itu maka dimohon perkenan untuk saudara. Yang pertama yaitu mengusulkan dan menugaskan sejumlah staf sesuai dengan kebutuhan tim teknis provinsi yang nanti akan terlampir yang memenuhi kriteria sebagai tim teknis provinsi ya. Di atas itu sesuai format daftar nama tim teknis provinsi.
nanti ada di lampiran 3. Kemudian menyampaikan usulan lokasi TUK disertai dengan detail TUK atau tempat uji kompetensi. Kemudian untuk yang ketiga, data tersebut disampaikan melalui laman dan di sini sudah diberikan linknya ya. Ini tentunya untuk teman-teman yang bertugas sesuai dengan surat edaran ini nantinya sebagai tim teknis. Ini paling lama itu adalah 14 Juli tahun 2023. Kemudian untuk informasi lebih lanjut terkait tentang pelaksanaan dan juga pendataan TUK seleksi akademik, ini nanti bisa menghubungi saudara. Nah, di sini diberikan kontak person untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, teman-teman. Kemudian di sini kita coba cek ya untuk di bagian lampiran. Dan di sini kalau misalkan kita cek pada bagian lampiran 1, yaitu surat Direktur Pendidikan Profesi Guru nomor sekian tertanggal 11 Juli 2023 tentang daftar jumlah kebutuhan perangkat komputer dan juga perkiraan peserta ujian. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya nanti untuk penentuan seleksi akademik tentunya untuk teman-teman yang dulunya itu sasaran kategori A, itu untuk yang dulu itu peserta verbal sasaran 1 yang sudah lulus seleksi akademik, namun di sini berubah menjadi peserta sasaran kategori A, itu nanti tidak perlu ikut seleksi akademik ya. Dengan di sini kita bisa melihat bahwasanya tidak perlu ikut seleksi akademik kan, dikarenakan kalau sudah lulus seleksi akademik atau PTSPG, maka tinggal menunggu nanti untuk pemanggilan peserta. Ini adalah tentunya untuk teman-teman sasaran kategori B ataupun juga teman-teman sasaran kategori A yang mengubah bidang studi. Misalkan di Provinsi Aceh itu adalah di Kabupaten Aceh Barat misalkan. Nah, ini adalah jumlah pesertanya, ini ada 380. Kemudian maka dari itu di sini untuk kebutuhan komputer minimal ini ada 20. Kemudian untuk tim teknisnya, kemudian lokasinya nanti ada 5, kemudian proktornya ada 5, kemudian pengawasnya ada 5, kemudian teknisi itu juga ada 5, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek untuk di daerah masing-masing ya. Nah, coba kita cek yang ada di daerah saya misalkan. Nah, di sini ada di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, kemudian untuk teman-teman yang ada di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur di sini pesertanya perkiraan adalah 265. Kemudian di sini untuk komputernya minimal 40. Kemudian di sini ada 2 TUK ya, 2 TUK. Nah, selanjutnya di sini kita cek untuk informasi berikutnya. Ini adalah untuk daftar peserta, kemudian jumlah peserta, jumlah kebutuhan komputer, dan juga tim teknisi, proktor dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian lampiran yang terakhir, ini adalah tugas dan kriteria dari tim teknis provinsi dan tim pelaksana di TUK yang terdiri dari pengawas, proktor, dan juga teknisi ya. Nah, ini jadi untuk tim teknis ini adalah untuk persyaratannya PNS atau staf dinas pendidikan provinsi. Kemudian tim teknis dan seterusnya ini tentunya ini adalah yang masuk pada bagian ini. Ini adalah kriteria untuk menjadi pengawas ruang ya. Pengawas ruang di sini ada persyaratan-persyaratannya, bukan sasaran peserta PPG dalam jabatan, kemudian memiliki sikap dan seterusnya. Tentunya adalah ditujukan kepada teman-teman yang nanti akan menjadi petugas ya, termasuk proktor dan juga teknisi. Nah, di sini apa manfaatnya dari surat edaran ini untuk kita? Tentunya manfaatnya itu adalah kita bisa lebih mengetahui lagi bahwa untuk seleksi akademik di tahun ini diadakan secara luring di tempat uji kompetensi. Yang kalau misalkan di daerah saya itu disediakan 2 tempat uji kompetensi ya, teman-teman. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita lulus semua ya pada seleksi akademik di tahun ini.